Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sofi, selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1, kami dari kelompok K akan menjelaskan materi hari ini. Sebelum melaksanakan presentasi, izinkan kami bertiga perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra Pratama, NPM akhir 303. Saya Dimas Raffi Paramaputra dengan NPM akhiran 210. Saya Nicholas Minda Satria Dewa dengan akhiran NPM 242. Ya, presentasi awal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan tentang P11.1, yakni LO1.2, mengenai kerja kelompok, yakni penyusutan periode Pascal, SL, SYD, dan DDB. Perusahaan Aladin membeli mesin 210 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut terkait dengan mesin 201 dikumpulkan pada akhir Mei. Dengan adanya tabel seperti berikut, data seperti berikut, mesin tersebut diharapkan dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu nilai sisanya menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun, namun setelah itu berharap dapat menjualnya seharga 1.500. Faktur mesinnya yang mesin 201 telah dibayar 5 Mei 2022. Selanjutnya, Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, soalnya adalah hitunglah biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang ditentukan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, metode garis lurus 2022. Yang kedua, metode jumlah angka tahun 2023. Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda tahun 2022. Next. Soal berikutnya adalah misalkan Cat Crow merupakan presiden Aladin, memberitahu Anda bahwa ketika perusahaannya adalah organisasi baru, dia memperkirakan perlu waktu beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan dialokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan pada tahun-tahun awal dan lebih banyak lagi ke tahun-tahun berikutnya dari masa aset pakai. Selanjutnya, metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Next. Selanjutnya adalah yang pertama, kita mencari untuk harga perolehan. Dengan data awal, harganya adalah 85.000. Dengan diskon yang diberikan adalah 2%. Jadi kita nanti akan kalikan 2% tersebut dengan 85.000, yang hasilnya 1.700, ditambah dengan biaya angkut 800, ditambah dengan biaya pemasangan 3.800, dengan harga perolehan total dari penjumlahan yang ini adalah 87.900. Yang pertama menggunakan metode garis lurus 1 tahun pada tahun 2022. Dengan rumus, harga perolehan ditambah nilai residu dibagi dengan masa manfaat, sama dengan beban depresiasi. Selanjutnya adalah 87.900 dikurangi 1.500 dibagi 8 sama dengan 10.800. Jadi kan kita menggunakan permisalan untuk 8 bulan, jadi Mei sampai Desember 2022, yakni 8 dibagi dengan 12 pada 1 tahun. Dengan 1 tahun jumlah bulan dikali dengan 10.800, sama dengan 7.200. Next. Selanjutnya, menggunakan metode angka tahun 2023 dengan rumus N plus 1 dibagi 2 sama dengan 8. 8 min 7 dibagi 2 sama dengan 36. Jadi di sini kita menggunakan tahunnya ada tahun 2022 dan juga tahun 2023. Dengan sisa tahunnya ada 8 dan 7. 8 dan 7 ini akan dibagi dengan jumlahnya yang telah kita cari, yaitu 36, dikali dengan 86.400, dengan penyusutan sama dengan untuk tahun 2022 ada 19.200 dan juga 2023 ada 16.800. Untuk tahunnya,
kita bisa melihat pada Mei sampai Desember 2022 karena perhitungannya 8 bulan. 8 dibagi dengan 12 dikali dengan 19.200 sama dengan bebannya adalah 12.800. Selanjutnya akumulasi penyusutan karena masih dalam periode yang sama. Jadi penyusutannya masih 12.800 dengan nilai buku akhir dikurangkan yakni adalah 73.600. Selanjutnya ada tahun 2023, kita bagi dengan 4/12 dikali dengan 16.000, dengan beban total 6.400 dengan akumulasi penyusutan adalah 30.400. Untuk nilai buku akhir ada di 56.000. Selanjutnya untuk totalnya ada di 8/12 dikali dengan 16.000 sama dengan 11.200. Jadi yang akan ditotal nanti untuk ditambahkan. Seperti itu. Next. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode saldo menurun pada 2022. Di sini kita menggunakan 100% untuk penjumlahan, dijumlahkan dengan dibagi dengan 8 tahun, dengan total menjadi 12,5%. Selanjutnya, 12,5% ini dikali dengan 2, dengan hasil 255. Selanjutnya, pada tahun 2022, nilai buku awalnya ada 87.900, dikalikan dengan tarif. Tarifnya itu ada 25% dari 12,5% dikali 2 karena saldo menurun. Selanjutnya adalah beban penyusutan ada 14.650. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan sebesar 14.650 dan juga nilai buku akhir 73.250. Selanjutnya soal yang B itu adalah metode penyusutan yang kami rekomendasikan untuk digunakan Cat Crow sebagai Presiden Aladin adalah metode garis lurus karena metode tersebut yang memiliki pengurangan lebih sedikit daripada metode lainnya untuk penyusutan setiap tahunnya yakni sebesar 7.200 pada tahun 2022. Oleh karena itu, kami merekomendasikan metode tersebut untuk digunakan oleh Cat Crow sebagai Presiden Aladin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada soal P11.2. Soalnya biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000. Diperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 5.000 pada akhir masa pakainya. Masa pakainya diperkirakan 7 tahun dan total jam kerjanya diperkirakan 42.000 jam kerja. Dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan selama 5.500 jam dan diproduksi sebanyak 48.000 unit. Untuk instruksinya, hitung beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua unit output, yang ketiga jam kerja, yang keempat jumlah dikit tahun, dan yang kelima saldo menurun. Nah, yang pertama di sini menggunakan metode garis lurus. Di sini kita pertama menghitung penyusutannya, itu depresiasi, cost-nya dikurangi dengan nilai residu dan dikurangi tahun usianya, yaitu 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 7 sama dengan 12.000. Untuk penyusutan tahun 2017, ini depresiasi sama dengan annual depresiasi dikali dengan jumlah bulan per tahun, jumlah bulan dalam tahun, yaitu 12.000 dikali 7/12 bulan, sama dengan 7.000. Untuk penyusutan tahun 2018 di sini sama, tapi pada jumlah bulannya di sini terdapat 12/12. Jadi untuk penyusutan tahun 2018 adalah 12.000. Menggunakan unit output, yang pertama menghitung nilai per unit, yaitu dengan biaya dikurangi dengan nilai residu, lalu dibagi dengan total produksi.
Di sini 89.000 pada biaya dikurangi dengan 5.000 dibagi 525.000 ditemukan 0,16 per unitnya. Untuk penyusutan tahun 2017 caranya adalah depresiasi sama dengan total produksi dikali dengan per unit value-nya. Pada tahun 2017 itu 55.000 dikali dengan 0,16 menghasilkan penyusutan sebesar 8.800. Untuk tahun 2018 48.000 dikali 0,16 menghasilkan penyusutan sebesar 7.680. Eh, yang ketiga menggunakan metode jam kerja. Yang pertama kita menghitung nilai per unit per jamnya dengan cara biaya dikurangi nilai residu dibagi dengan total jam kerjanya. Di sini 89.000 dikurangi 5.000 lalu dibagi dengan 42.000 mendapatkan dua, dua nilai sebesar 2 per jamnya. Untuk penyusutan tahun 2017 caranya adalah depresiasi sama dengan total jam yang dioperasikan pada tahun 2017 dikali dengan per unit value-nya. Di sini ada tahun 2017 itu 6.000 lalu dikali dengan 2 dolar sama dengan 12.000. Untuk 2018 adalah 5.500 lalu dikali dengan 2 menghasilkan 11.000. Lalu menggunakan jumlah digit tahun, di sini kita mencari dulu jumlah digit tahunnya dengan cara N dibuka kurung N plus 1 lalu dibagi dengan 2. N di sini adalah bulannya. Jadi 7 tambah 7 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 28. Lalu untuk depresiasi tahun 2017 caranya adalah biaya dikurangi dengan nilai residu lalu dikali dengan jumlah tahun dan dibagi dengan jumlah tahun per uh, jumlah dikit tahun lalu dikali dengan jumlah bulan per jumlah bulan dalam tahun. Untuk kosnya sendiri ada 89.000 lalu nilai residunya 5.000. Untuk jumlah tahunnya 7 tahun. Untuk jumlah digit tahunnya ada 28 lalu dikali 7 bulan pada 12 bulan. Di sini menghasilkan nilai 12.250. Lalu untuk 2018 untuk yang 5 bulan caranya sama tetapi ada angka bulan tersebut menggunakan angka pada bulan 5 menghasilkan nilai 58.750. Sedangkan untuk bulan 17 pada 2018 di sini number of year-nya menjadi 6 dan menghasilkan nilai 10.500. Dan di total menjadi 19.250 pada tahun 2018. Lalu menggunakan saldo menurun. Di sini declining balance rate-nya adalah 2/7. Untuk penyusutan tahun 2017, caranya adalah depresiasi sama dengan biaya dikali dengan declining rate, lalu dikali dengan jumlah bulan per bulan dalam tahun. Di sini biayanya adalah 89.000, lalu dikali 2/7, lalu dikali 7/12, menghasilkan nilai 14.833 dan pada tahun 2018, caranya adalah biaya dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2017 lalu dikali dengan declining rate-nya. 89.000 dikurangi dengan 14.833 lalu dikali dengan 2/7 menghasilkan nilai sebesar 21.191. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke,
PT Wasobi membeli sebuah tambang batu bara pada 1 Januari 2022 dengan rincian biaya sebagai berikut. Yang pertama, harga beli tambang batu bara sebesar 200 miliar. Yang kedua, biaya notaris 2,5% dari harga beli. Yang ketiga, biaya BPHTB 5% dari harga beli. Dan yang keempat, PPN sebesar 11% dari harga beli. Tambang yang dibeli tersebut diperkirakan memiliki cadangan batu bara sejumlah 5 juta dengan rencana penggalian sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2022 sebesar 2 juta ton, tahun 2023 sebesar 1 juta ton, tahun 2024 sebesar 900 ribu ton, tahun 2025 sebesar 600 ribu ton, tahun 2026 sebesar 500 ton, itu dijumlah sama dengan 5 juta ton. Yang diminta yaitu yang pertama menghitung biaya perolehan tambang batu bara, dan yang kedua menghitung depresi tambang dari tahun pertama sampai tahun kelima. Next. Nah, untuk yang jawaban yang pertama, harga beli tambang itu kan sebesar 200 miliar. Nah, tarifnya itu 200 miliar dikali 5% tadi besar 5 miliar. Untuk biaya BHTB-nya itu dikali 5% itu sebesar 10 miliar. Untuk PPN-nya sebesar 22 miliar. Jadi di total sebanyak 237 miliar. Nah, untuk menghitung depresinya di tahun 2022 sebesar 237 miliar dikali 2 juta dibagi 5 juta itu sebesar 94 miliar 800 juta. Untuk tahun 2023 itu 237 miliar dikali 1 juta dibagi 5 juta sebesar 47 miliar 400 juta. Untuk 2024 itu 237 miliar dikali 900 ribu bagi 5 juta itu sebesar 42 miliar 660 juta rupiah. Untuk tahun 2025 itu 237 miliar dikali 600 ribu dibagi 5 juta sebesar 28 juta 440 juta rupiah. Untuk tahun 2026 237 miliar dikali 500 ribu bagi 5 juta sebesar 23 miliar 700 juta. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.